Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aji Saputra dengan NPM 24783120. Di sini saya akan menjelaskan tentang storage prosedur, yaitu dari mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu Bapak Jaka Fitra SKM MTI. Di sini langsung saja ke implementasi SQL servernya aja. Di sini kodenya udah saya buat tadi. Nah, di sini yang pertama itu kita buat dulu database-nya dengan kode create database. Nah, di sini namanya kan sudah ditentukan tadi untuk di dalam PDF-nya. Maka saya tinggal salin aja. Jika udah dibuat, kita panggil database-nya menggunakan use nama database-nya. Lalu coba kita execute. Nah, jika sudah, kita buat tabelnya terlebih dahulu dengan kode create table. Sini saya ngasihnya buat tabelnya tabel mahasiswa ya. Dengan isian yaitu ada yang pertama itu ada name dengan tipe data varchar. Di sini saya buat 10 dan sebagai primary key. Selanjutnya itu ada nama, tipe data varchar 100. Nah, di sini saya buat not null. Kenapa? Karena untuk nama nanti itu tidak boleh kosong. Maka saya buat not null. Lalu yaitu ada jurusan, tipe datanya itu varchar. Lalu ada tanggal lahir. Itu menggunakan tipe data date. Jika sudah, coba kita execute terlebih dahulu. Nah, jika sudah jadi tabelnya, maka kita untuk kita buat datanya terlebih dahulu dengan kode insert into mahasiswa. Itu isinya tadi ada yang pertama ada name, nama, jurusan, dan tanggal lahir. Values. Sini yang pertama itu untuk name ya, yaitu ada dapat di sini saya beri nama Maulana Zakir. Untuk dari jurusannya dia dari teknologi informasi. Tanggal lahirnya itu karena di sini dia menggunakan tipe data date, maka ditulisnya itu dari tahun, bulan, dan tanggal. Di sini saya buat 2006 05 05. Lalu yang kedua itu ada di sini ada yang kelewat.
Di sini ada Aji Saputra dari Teknologi Informasi. Itu tanggal lahirnya itu ada di 2005 08 23. Terus yang ketiga itu ada Farid. Itu dia dari jurusannya dari sistem informasi, seumpama aja ini. Nah, untuk tanggal lahirnya yaitu dia di 2006 bulan 8 tanggal 10. Jika sudah, coba kita cek terlebih dahulu apakah data-data ini sudah masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi dengan kode select from mahasiswa. Nah, sini sudah masuk ya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu ada Maulana Zakir dari TI, plus Aji Saputra dari Teknologi Informasi juga, dan Farid itu dari Sistem Informasi. Nah, selanjutnya yaitu kita buat storage prosedurnya, yaitu dengan kode create prosedur SP lihat mahasiswa TI. S begin oke. From mahasiswa jurusan Teknologi Informasi. Nah, jadi teman-teman, ini kan di sini ada kita create prosedur SP lihat mahasiswa. Nah, ini kita membuat prosedurnya dengan nama itu lihat mahasiswa TI. Nah, di sini untuk selectnya itu ada NIM dan nama. Dan nanti kita akan mengunculkan itu hanya NIM-nya dan nama mahasiswanya itu dari tabel mahasiswa dan dari jurusan Teknologi Informasi. Nah, seumpama ini kalau di sini kan kita Teknologi Informasi ada si Maulana Zakir dan Aji nih. Nanti yang bakal muncul itu hanya Maulana Zakir dan Aji, dan Faridnya itu tidak akan muncul karena dia dari jurusan itu ada dari Sistem Informasi. Coba kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita end dulu. Kita coba running.
atau execute. Nah, di sini kan sudah bisa. Nah, kita cara buat pemanggilannya yaitu kita pakai kode exec sp lihat mahasiswa TI yang sudah kita buat tadi. Nah, coba kita execute. Nah, di sini kan munculnya itu cuma ada Maulana Zakir dan Aji aja, karena dia di sini kita masukkannya itu hanya dari teknologi informasi. Coba kita kalau kita buat dia sistem informasi, coba sebelumnya kita hapus dulu drop prosedur kita hapus terlebih dahulu. Nah, jika sudah, coba kita di sini kita ubah menjadi sistem informasi. Kita coba running. Nah, di sini untuk yang satunya itu cuma ada Farid, karena di sini ya untuk yang dari jurusan sistem informasi itu hanya si Farid aja dari data kita tadi. Mungkin karena lebihnya kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu kita akan ngebuat pemanggilannya dengan parameter. Nah, untuk dengan pemanggilan dengan parameter ini kita buat prosedurnya ulang dengan nama dengan kode create prosedur sp cari berdasarkan jurusan. Bikin select name, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa carinya jurusan cari. Nah, kurang lebihnya hampir mirip dengan yang atas tadi, cuma di sini kita create prosedur SP berdasarkan jurusan. Ini kita ada hashtag jurusan cari dengan tipe data varchar. Di sini kita select from where-nya sama kurang lebihnya, tapi kita di select ini kita nambahin ada NIM, nama, dan jurusan. Sedangkan yang tadi itu cuma ada NIM dan nama. Ini dari kita ngambilnya itu dari tabel mahasiswa untuk tabel di jurusan. Coba kita execute terlebih dahulu. Ini error karena tadi saya sudah mencoba running sebelumnya teman-teman ya. Coba kita langsung panggil aja menggunakan kode access cari berdasarkan jurusan.
Nah, dengan ini. Jadi nanti itu yang muncul itu anak-anak yang kita datanya yang kita dari teknologi informasi ya. Nah, nih. Jadi dia nanti muncul itu yang tadi dari jurusannya tuh dari jurusan teknologi informasi. Coba kalau di sini kita ubahnya dari sistem informasi nih. Nah, di sini perbedaannya teman-teman. Karena di sini kan kita harus execute. Kita kan mau mengganti nih. Semuanya kita mencari dari sistem informasi ini. Kita kan tinggal ganti yang di sini saja. Cuma berbeda dengan yang atas tadi. Kalau yang atas tadi kan kita kalau kita mau mencari ini yang tadinya tuh dari sistem informasi, kita mau mencari yang dari teknologi informasi, itu kita harus menghapus prosedurnya dulu teman-teman. Jadi kita harus menghapus dulu menggunakan drop prosedur, terus kita harus ubah yang di dalam prosedurnya, kita execute baru kita bisa menampilkan. Tetapi buat yang di dalam kita buat yang dari parameter itu kita tinggal ngubah yang di dalam sini aja teman-teman. Jadi nggak harus menghapus dulu, yang bisa mempersingkat waktu. Nah, contoh kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kita buat parameter output. Itu kita untuk menghitung total mahasiswa di dalam jurusan. Coba nih kita buat dengan kode create prosedur SP hitung prosedur hitung total mahasiswa jurusan. Jurusan input nanti pada data varchar total mahasiswa ini data integer output. Total mahasiswa on ini tabel from tabel mahasiswa jurusan input tarik. Nah, untuk kurang lebihnya tabelnya seperti ini. Create prosedur, SP hitung total mahasiswa jurusan. Di sini kita buat add jurusan input dengan tipe data varchar, total mahasiswa dengan tipe data integer, itu untuk outputnya. Nah, selectnya total mahasiswa, count, name dari tabel mahasiswa, dan where-nya untuk tabel jurusannya. Udah end. Coba kita execute terlebih dahulu.
Di sini errornya karena tadi saya sudah sudah running terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk sebelumnya saya udah mencobanya dulu. Jadi saya tadi lupa untuk menghapus prosedur untuk SP hitung total mahasiswa jurusan ini. Jadi dia waktu saya execute ulang, maka dia akan muncul error ini karena tadi sistemnya itu sudah di running terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita untuk pemanggilannya aja. Untuk pertama itu kita ada declare jumlah dengan tipe data integer. Nah, di sini teman-teman ya, saya sudah buat untuk pemanggilannya itu ada dua, yaitu untuk yang pertama ini saya beri ini untuk pemanggilan yang dari jurusan TI atau Teknologi Informasi, dan yang bawah ini nanti digunakan untuk pemanggilan untuk yang di jurusan Sistem Informasi. Kodenya sama, cuma mungkin perbedaannya ada di dalam pada penulisan ini jumlah mahasiswa SI, dan untuk di jurusan inputnya ini diganti jadi Sistem Informasi, dan kalau yang TI itu dibuatnya Teknologi Informasi sesuai yang atas dari data yang kita buat tadi. Nah, ini coba untuk kita running. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman. Jadi untuk jumlah mahasiswa TI itu ada dua, karena di dalam data kita itu yang mahasiswa dari Teknologi Informasi itu cuma ada dua, dan yang Sistem Informasi itu ada satu. Coba kita execute juga untuk yang dari mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi. Nah, untuk declare dari mahasiswa Sistem Informasi itu jumlah mahasiswanya itu ada satu, karena di sini yang dari Sistem Informasi itu cuma ada satu, yaitu si Farid saja. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.